Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, kita akan bergabung dengan Mario Delima di Istana Merdeka. Mario, apakah sudah ada hasil dari pertemuan antara Presiden dengan pimpinan DPR? Ya, Tasya, saat ini memang baru saja selesai dan coba kita ikuti bagaimana hasil dari pembicaraan dengan Presiden. Silakan, Pak. Ya, yang pertama kita tentu pimpinan DPR bersama-sama Presiden dan Wakil Presiden. Pertama kita akan meningkatkan silaturahmi bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan yang kedua juga tentu setelah APBNP, Presiden tentu akan berkunjung ke DPR. Ini merupakan suatu hal yang kita mengapresiasi dan menghargai. Dan yang kedua yang berkaitan dengan masalah Budi Gunawan, tentu sudah kita sampaikan bahwa DPR telah melakukan suatu mekanisme dan prosedur dan kita sudah berikan kepercayaan kepada Bapak Presiden. Dan ini adalah hak prerogatif Presiden, tentu kita memberikan dan menghormati pada Presiden. Dan tentu kita harapkan nanti Presiden yang akan memutuskan apakah ini sebelum pra-peradilan, apakah itu setelah pra-peradilan. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan masalah Perpu. Saya bersyukur dengan pimpinan-pimpinan DPR karena beliau begitu cepatnya menandatangani Perpu untuk disampaikan pimpinan DPR, sehingga ada beberapa revisi daripada Komisi 2 bisa kita tidak lanjuti dengan cepat dan mudah-mudahan pada Februari ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Dan yang kaitan dengan Freeport. Nah, Freeport ini sudah kami sampaikan bahwa semua pimpinan ini menyampaikan bahwa Freeport ini merupakan hal yang sangat strategis buat kehidupan bangsa, khususnya buat Papua dan negara kita. Dan apa yang dilakukan perpanjangan ini memang menyalahi daripada aturan yang ada. Maka kita sudah sampaikan dan tentu ini akan segera diperbaikin. Dan yang berkaitan dengan smelter itu memang Presiden menyarankan dan adalah di Papua. Karena di sana seperti apa yang diusulkan oleh DPR. Nah, kita harapkan bahwa masalah ini bisa betul-betul selesai karena Presiden juga menyampaikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak Freeport itu hanya 6 triliun dengan pihak kita dari pihak pemerintah memberikan otsusnya sudah sampai 35 triliun. Nah, ini tentunya mesti harus dipikirkan secara jangka panjang apa-apa yang harus diperlukan dengan rakyat Papua. Kontribusi Freeport tentu harus betul-betul memberikan suatu arti bagi rakyat Papua dan bangsa Indonesia. Nah, untuk itulah kita harapkan bahwa Freeport ini memikirkan mengenai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan tentu tadi disampaikan oleh pimpinan-pimpinan juga hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya masalah limbah, masalah pembangunan tel yang harus sebaiknya itu dibangun di sana, seperti masalah yang mungkin bisa dibangun masalah semen di sana, dibangun masalah bata di sana, dan semuanya bisa terlaksana di sana sehingga rakyat Papua di sana itu bisa menumbuhkan suatu pertumbuhan ekonomi yang besar. Pak, terkait yang tadi menarik adalah Budi Gunawan. Kan kalau dari DPR besok tenggat waktunya, apakah ada perpanjangan? Ya, itu semua kita percayakan kepada Presiden dan kita sangat menghormati. Dan mudah-mudahan semuanya ada jalan keluar yang terbaik, ya. Pokoknya udah cukup udah. Presiden insya Allah cepat gitu, secepatnya. Jika tidak jadi nanti apakah ada jaminan dari DPR untuk tidak? Pokoknya itu semua kita serahkan Presiden, ya. Oke ya. Oke. Ya.
Tadi adalah langsung dari setelah pertemuan dengan Presiden antara konsultasi dengan 5 pimpinan DPR, dan memang terkait dengan Freeport mendapatkan satu putusan yang cukup baik, yaitu adalah Presiden setuju dengan usulan dari DPR bahwa pembangunan smelter harus dilakukan di Papua, dan terkait untuk pengangkatan atau pelantikan Budi Gunawan yang terkait dengan waktu tenggat yang dijatuhkan pada esok hari, ternyata memang DPR sepenuhnya menyerahkan hak tersebut kepada Presiden. Tasya. Baik, Mario De Lima melaporkan langsung dari Istana Merdeka.